sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Af'alut tafdili, ini adalah bab af'al tafdil. Kadang disebut dengan isim tafdil karena memang dia isim bukan fiil. Sugmim masugin min hulit ta'ajjubi af'ala lit tafdili wa ballad ubi. Bentuklah, jadikanlah sigot, bentuklah menjadi sigot min masugin minhu, dari lafadz yang dijadikan sigot lit ta'ajjubi, untuk ta'ajjub. Engkau bentuk af'ala, akan wazan af'ala, lit tafdili, untuk tafdil atau untuk mengunggulkan, untuk mengutamakan. Wa'ba, dan engganlah engkau alladz ubi, ini asalnya alladzi ubi. Tolaklah olehmu atau engganlah engkau alladzi ubi, perkara ubiyah yang memang dienggani atau yang ditolak, apa alladzi. Bab af'al tafdil ini ada kaitannya dengan bab ta'ajjub. Bab ta'ajjub itu kita tahu fiil-fiilnya adalah fiil-fiil yang memenuhi syarat. Asal fiil itu bisa dipakai untuk ta'ajjub, maka dia bisa dipakai untuk af'al tafdil. Apa fiil-fiil yang untuk ta'ajjub itu? Di antaranya fiil-fiil yang sudah kita bahas untuk ta'ajjub itu kemarin adalah fiil-fiil yang fiilnya fiil sulasi mujarrad. Jadi fiil sulasi mazid itu nggak bisa dibuat menjadi ta'ajjub. Contoh misalnya kita ingin mengungkapkan istakhraja yastakhriju, istikhrajan itu artinya keluar, tapi keluar di sini meminta keluar atau memecat lah bisa juga. Kita ingin alangkah memecatnya, maksudnya kita begitu. Alangkah keluarnya si Zaid, nggak boleh kita ucapkan ma istikhrajan, nggak bisa. Pokoknya kalau fiilnya fiil sulasi mazid nggak bisa dibuat ta'ajjub. Contoh lagi misalnya intolaqo yantoliqu intilaqon, ini artinya pergi. Alangkah perginya si Zaid, nggak bisa kita ucapkan ma intolaqo jadi ma atlaqon, misal ma atlaqo Zaidan, nggak bisa juga. Fiil yang sulasinya sulasi mazid tidak bisa dibentuk menjadi ta'ajjub, maka tidak bisa dibentuk juga jadi isim tafdil. Di antara fiil yang juga tidak bisa dibentuk menjadi ta'ajjub itu fiil yang memang tidak bisa diunggulkan, maknanya nggak ada makna unggul, seperti mati.
mati, atau hidup. Mati dan hidup ini nggak ada, lebih mati, lebih hidup nggak ada. Lebih mati dan lebih hidup. Jadi nggak bisa kita mengucapkan alangkah hidupnya Zaid dengan ucapan ma ahya Zaidan misalnya, nggak bisa. Ma ahya Zaidan, alangkah hidupnya Zaid, nggak bisa kita ucapkan seperti itu. Karena ahya hayyun dan maut, ma amwata Zaidan, alangkah matinya Zaid, itu nggak bisa diucapkan. Karena fiil yang artinya mati dan hidup ini adalah fiil yang kualitasnya tidak bisa dibandingkan, atau kualitasnya tidak ada gradasi dalam kualitasnya, nggak ada peringkat dalam gradasinya, maka nggak bisa kita ucapkan alangkah matinya. Kalau nggak bisa dibuat ta'ajjub, maka nggak bisa dibuat isim tafdil juga. Jadi nggak bisa kita ucapkan Zaidun amwatu min amrin, Zaid lebih mati dibanding Amar, nggak bisa. Terus fiil ta'ajjub lagi. Ta'ajjub, fiil-fiil yang ingin kita buat ta'ajjub itu bukan fiil sulati yang isim fa'ilnya anut wazan af'al. Seperti fiil misalnya ahmar, ya ahmar, hamuro ahmar, ini artinya merah. Atau misalnya asfar, kuning, karena memang isim fa'ilnya udah anut wazan itu, maka nggak bisa kita ucapkan alangkah merahnya, misalnya alangkah merahnya bibirnya, misalnya kita ucapkan ma ahmaro syafataha, misalnya, nggak bisa. Kenapa? Karena memang udah ikut wazan af'al, maka tidak bisa dibentuk ta'ajjub. Kalau nggak bisa dibentuk ta'ajjub, maka nggak bisa dibentuk isim tafdil. Ini maksudnya wa'ballad ubi. Apa yang tertolak dalam fi'il ta'ajjub, maka tertolak juga dalam af'al tafdil. Tidak bisa dibuat menjadi isim tafdil juga. Nah, contoh-contohnya bagaimana contoh yang diterima, yang tidak tertolak? Ya, contohnya gampang, seperti kata tafdil itu sendiri, ya fadula yafdulu, maka isim tafdilnya afdol. Zaidun afdolu min amrin. Atau misalnya akromu, Zaidun akromu min amrin. Ini boleh kita ucapkan Zaidun af'alu, Zaidun afdolu min amrin. Boleh kita pakai ta'ajjub. Boleh kita ucapkan ma afdola Zaidan, misalnya kayak begitu. Atau Zaidun akromu min amrin. Kenapa akrom kok boleh jadi isim tafdil? Karena layak juga kita ucapkan ma akroma Zaidan, alangkah mulianya Zaid. Semua yang layak dijadikan ta'ajjub, maka layak dijadikan isim tafdil. Semua yang tidak layak atau tidak boleh dijadikan ta'ajjub, maka tidak boleh juga dijadikan isim tafdil. Ini murad atau maksud dari bait yang udah kita baca tadi. Terus sedikit kita ulang lagi, isim fi'il ta'ajjub yang bisa digunakan untuk ta'ajjub itu harus fi'il mutasarrif, fi'il yang bisa ditasrif. Sulasinya mutasarrif, kemudian fa'ilnya bukan wazan af'al, dan dia harus mutasarrif. Jadi kalau dia 3 huruf tapi bukan fi'il mutasarrif, fi'il jamid, nggak bisa. Seperti nikma, nggak bisa. Ma'an ama Zaidan, nggak ada. Ma'ab'asa Zaidan juga nggak ada. Karena nggak bisa jadi ta'ajjub, maka nikma dan bisa juga nggak bisa dijadikan isim tafdil. Walaupun memang ada yang syadz, kadang-kadang orang Arab itu mengucapkan huwa akhdaru min kadza. Dia ini barang ini lebih hijau dibanding yang itu. Huwa akhdaru min kadza, ada juga, tapi ini sifatnya syadz. Syadz itu nerecel itu jarang maksudnya. Jadi muradnya apabila ada isim tafdil, maka wajib dibuat dari fiil-fiil yang memenuhi syarat untuk menjadi ta'ajjub.
Apabila ada isim tafdil atau af'al tafdil boleh, isim tafdil boleh. Apabila ada isim tafdil, maka wajib dibuat dari fiil-fiil. Wajib dibuat dari fiil-fiil yang layak dibuat ta'jub. Yaitu fiil tsulatsi, mutasarrif, fiil tsulatsi, mutasarrif, isim sifatnya tidak ikut wazan af'ala dan punya makna yang boleh diperbandingkan. Punya makna yang boleh diperbandingkan. Wa ma bihi ila ta'ajjubin wusil limaniin bihi ila tafdilisil. Wa ma bihi ila ta'ajjubin wusil, ini asalnya wa ma wusila bihi ila ta'ajjubin limaniin sil bihi ila tafdili. Asalnya begitu. Cuma kalau kita urutin kan jadi nazamnya nggak kena. Bahar nazamnya, bahar rajasnya nggak kena. Wa ma bihi ila ta'ajjubin wusil ay wa ma wusila bihi ila ta'ajjubin limaniin sil bihi ila tafdili. Wama dan bermula apa saja. Maksudnya apa saja di sini hukum. Bihi yang dengannya ma wusila disambungkan apa hukum ila ta'ajjubin kepada ta'ajjub, disambungkan limaniin karena ada pencegah, sil bihi misalnya begitu, maka sambungkanlah bihi dengan isim tafdil atau bihi dengan ma, dengan hukum tadi ilat tafdili kepada isim tafdil, kepada afal tafdil. Kalau kita baca wa ma wusila bihi la ta'ajjubin wusil limaniin sil bihi la tafdil, ini lebih gampang dipahami. Dan hukum-hukum yang memang dihadirkan kepada sigot ta'ajjub sebab adanya penghalang, maka hadirkanlah hukum-hukum tersebut kepada isim tafdil. Maka hadirkanlah hukum-hukum tersebut pada isim tafdil. Itu lebih mudah pahamnya kalau kita buat susunan aslinya. Kita tahu bahwa syarat fi'il ta'ajjub sama dengan syarat af'al tafdil. Semua yang tidak boleh jadi fi'il ta'ajjub maka nggak boleh jadi af'al tafdil. Fi'il tsulatsi mazid seperti istakhroja. Ya, istakhroja artinya mencabut atau mengeluarkan, ya, atau memecat juga bisa. Fi'il istakhroja, dia fi'il tsulatsi mazid, maka tidak boleh jadi af'al, tidak boleh jadi ta'ajjub. Karena nggak boleh ta'ajjub, maka dia nggak boleh juga jadi af'al tafdil. Terus bagaimana caranya? Kemarin di bab ta'ajjub datangkan dengan lafaz syiddah atau datangkan dengan lafaz asyadda. Jadi kalau kita ucapkan alangkah dipecatnya Zaid gitu misalnya, alangkah dipecatnya Zaid, nggak bisa kita dari istakhroja ma akhroja Zaidan, nggak bisa karena asalnya istakhroja bukan khoroja. Jadi bagaimana? Datangkan dengan syiddah, datangkan dengan lafaz ma asyadda. Jadi ma asyadda istikhroja Zaidin atau ma asyadda istikhrojan min Zaidin, seperti itu. Fiil seperti ahmar, merah, hamuro yahmuru, ahmar, isim fa'ilnya sudah wazan af'al, maka nggak bisa dibentuk ta'ajjub, nggak bisa dibentuk menjadi fi'il ta'ajjub dengan wazan ma'af'ala, nggak bisa kita ucapkan ma'ahmara, ma'ahmaro, seperti itu. Ma'ahmaro syafatah,
Ma ahmaro syafata, apa alangkah merahnya bibir, nggak bisa. Terus bagaimana? Ma asyadda, pakai asyadda. Alangkah apa tuh? Nyata. Asyadda itu syadid, bisa artinya keras, bisa artinya tapi banget, ya alangkah bangetnya. Asyadda itu keras banget, syadid. Ma asyadda humrota syafati Zaidin misalnya. Alangkah merahnya, jadi pakai ma asyadda. Nah, ini didatangkan dengan lafaz syiddah. Begitu juga ketika untuk menjadikan fiil, untuk menjadikan af'al tafdil, maka datangkanlah juga dengan asyadda. Datangkanlah dengan asyadda sebagaimana yang ada pada fiil ta'ajjub. Jadi bagaimana kalau kita ucapkan tadi Zaid misalnya lebih dipecat dibanding Umar, maksudnya Zaidun asyaddu istikhrajan min amrin. Nggak bisa kita akhroju pakai dari khoroja, nggak bisa karena asalnya istakhroja. Intolaqo yantoliqu intilaqon, nggak bisa kita ucapkan dari tolak. Zaidun atlaqu min amrin, nggak boleh. Jadi bagaimana? Zaidun asyaddu intilaqon min amrin, pakai asyaddu. Jadi lebih banget atau lebih keras, lebih tegas, lebih kereng dipecatnya daripada Amar. Dia lebih merah dibanding ini, nggak boleh kita ucapkan huwa ahmaru min kada misalnya, nggak boleh. Terus bagaimana? Huwa asyaddu humrotan, gitu. Dia lebih banget merahnya min kada daripada ini. Huwa asyaddu humrotan. Istikhrajan, maka harus dibantu dengan asyadda. Asyaddu. Zaid, ada fiil istakhraja. Ini tidak memenuhi syarat. Istakhraja ini fiil yang tidak memenuhi syarat jadi ta'ajjub, maka tidak memenuhi syarat juga jadi isim tafdil, jadi afal tafdil. Nggak boleh kita ucapkan dari kharaja Zaidun akhraju min amrin, nggak boleh. Terus bagaimana? Gunakan lafaz asyaddu sebagaimana kita bantu ma asyadda istikhraja Zaidin, maka boleh kita pakai asyaddu. Zaidun asyaddu istikhrajan. Zaidun asyaddu istikhrajan min amrin. Dibantu dengan lafaz asyaddu. Kemudian fiil seperti merah. Seperti merah. Bajunya, nah merah itu kan hamuro yahmuru, maka ahmaru. Udah begini, udah merah ini. Ini fiil, ini adalah fiil yang isim fa'ilnya udah wa anut wazan af'al, maka nggak layak jadi ta'ajjub. Nggak layak jadi fiil ma ahmaro, nggak boleh. Karena nggak layak, maka kita pakainya ma asyadda humrota. Atau bi Zaidin misalnya, alangkah merah bajunya Zaid misalnya. Nah, begitu kita ingin buat menjadi fiil tafdil, menjadi isim tafdil, afal tafdil, maka kita gunakan asyadda juga. Bajunya lebih merah dari baju dia. Taubuhu. Nah, lebih merah kita ungkapkan seperti ini. Asyaddu, ahmarnya kita ganti menjadi humrotan masdarnya. Taubuhu asyaddu humrotan, misalnya min taubiha. Taubuhu asyaddu humrotan min taubiha. Bajunya itu lebih banget merahnya atau lebih kuat merahnya dibanding baju dia. Nah, ini maksud dari wa ma bihi la ta'ajjubin musil. Apa yang dalam ta'ajjub ini hukum-hukumnya diperbantukan untuk ta'ajjub apabila tidak layak limaniin karena ada penghalang, maka ini bisa juga dihukumi, bisa juga diterapkan kepada isim tafdil, kepada afal tafdil ketika dia ada pencegah. Dengan cara apa? Yaitu dengan asyaddu. Taubuhu asyaddu humratan. Zaidun asyaddu istikhrajan min amrin. Mana Ustaz?
Ma asyadda istiqaqan. Itu. Jadi di situ muradnya apabila ada hukum yang diterapkan kepada fi'il ta'ajjub sebab tidak memenuhi syarat, apabila ada hukum yang diterapkan kepada fi'il ta'ajjub sebab tidak memenuhi syarat, maka wajib juga diterapkan kepada af'al tafdil sebab tidak memenuhi syarat. Apabila ada hukum diterapkan kepada fi'il ta'ajjub atau sigot ta'ajjub sebab tidak memenuhi syarat, maka wajib diterapkan juga kepada af'al tafdil sebab tidak memenuhi syarat. Maut atau mati. Mati ini isim mata, ya fiilnya mata yamutu mautan. Ini adalah fiil-fiil yang maknanya tidak menerima perbandingan. Maksudnya tidak ada gradasi dalam makna mati. Lebih mati nggak ada. Maut. Ini nggak boleh jadi ta'ajjub. Nggak bisa kita ucapkan ma amwata zaidan. Alangkah matinya Zaid. Terus bagaimana? Ma asyadda mauta zaidin. Alangkah kerasnya kematian Zaid. Ya, matiannya kenapa? Gantung diri gara-gara judi online misalnya. Dia punya utang banyak. Ma asyadda mauta zaidin. Harus pakai asyadda. Nah, begitu juga saat kita bentuk menjadi af'al tafdil, Zaid ini lebih dahsyat kematiannya atau lebih keras kematiannya dibanding Umar. Gak bisa kita Zaidun amwatu min amrin, gak boleh. Terus bagaimana? Zaidun asyaddu mautan min amrin. Pakai asyaddu. Fantolako hatta ataya ahla qaryatin istat'ama. Pergi kan intolak. Ya intilak itu artinya pergi. Zaid lebih pergi dibanding Amar misalnya. Alangkah perginya Zaid. Nah, itu alangkah perginya Zaid ini nggak bisa kita ucapkan ma atlaqo Zaidan, nggak bisa. Jadi ta'ajjub nggak bisa. Begitu juga jadi af'al tafdil nggak boleh juga kita ucapkan Zaid ini lebih pergi dibanding Amar. Zaidun atlaqu min amrin, nggak boleh. Atlaqu dari mana itu Mas? Dari intolaqo yang toriqu. Nggak bisa karena dia sulasi mazid. Terus bagaimana? Bantu pakai kata asyad, pakai lafaz asyad. Zaidun asyaddu intilaqon min amrin. Zaid ini lebih keras atau lebih dahsyat perginya dibanding Amar. Jadi hukum-hukum yang diterapkan dalam sigot ta'ajjub ketika tidak memenuhi syarat, maka harus diterapkan juga pada af'al tafdil ketika tidak memenuhi syarat. Maksudnya hukum apa itu? Yaitu hukum menambahkan dengan lafaz asyad. Wa af'alat tafdili silhu abada takdirana lafdhan bimin injurida. Wa af'alat tafdili, dan akan isim tafdil silhu, boleh jadi maf'ul, boleh juga jadi mubtada. Dan kalau kita menjadi mubtada jadi wa af'alu tafdili. Wa af'alu tafdili, dan bermula af'al tafdil silhu itu engkau sambungkan dengan af'al tafdil abadan, halnya selamanya. Sambungkanlah selamanya af'al tafdil bimin injurida. Asalnya itu bimin. Sambungkan dengan bimin. Takdiron secara kira-kira, au lafdon atau secara lafaz. Takdiron kira-kira lafaznya nggak kelihatan tapi ada, namanya takdiron. Au lafdon atau secara lafzi, lafaznya ada, kelihatan minnya. Sambungkan dengan min. Injurida apabila disepikan af'al tafdil. Apabila disepikan af'al tafdil.
Afal tabdil itu punya tiga keadaan. Punya tiga keadaan. Kalau bentukannya afal bentuknya. Sigotnya afal. Dia punya tiga keadaan. Yang pertama, afal tabdil yang berdiri sendiri. Jadi bagaimana? Afdolu, ahsanu, akromu berdiri sendiri. Dua, ada afal tabdil yang keadaannya dia dimudofkan. Misalnya akromut tulab, siswa paling mulia, atau misalnya ahsanul wujuh, muka yang paling ganteng misalnya, atau afdolud dzikri, zikir yang paling utama. Ini berarti afal tabdil yang mudhof. Keadaan pertama dia yang berdiri sendiri, yang kedua yang mudhof. Yang ketiga yaitu afal tabdil yang dengan alif lam. Jadi kadang-kadang disebut dengan al-afdol atau al-ahsan atau al-akrom. Nah, ini tiga keadaan isim tabdil. Yang pertama berdiri sendiri, yang kedua dimudhofkan, yang ketiga dia ditempelin al depannya. Ini berlaku, semuanya ada dalam kalam Arab. Maksud dari bait ini injurida, disepikan. Disepikan itu disepikan dari al dan juga dari mudhof. Maksudnya kalau ada isim tabdil dia tidak mudhof dan juga tidak ada al di depannya, maka itu wajib kita hadirkan min setelahnya. Wajib kita iringi setelah afal tabdil, kita iringkan ada min di situ. Baik minnya itu secara lafzi, kelihatan minnya lafdon, atau secara takdir, kira-kira. Isim tabdil ya. Kathir, isim tabdilnya aktar. Ini punya tiga keadaan. Keadaan disebut sebagai aktar, ini benar-benar berdiri sendiri, disepikan dari al, disepikan dari mudhof. Tapi kadang-kadang kita sebut aktar dia sebagai mudhof, ada mudhof ilaihnya. Misalnya aktarut tulab, atau ya apa itu banyak macam-macam lah. Aktarut tulab atau aktarul khotoya, dosa paling banyak itu misalnya minal ain, dari mata. Aktarut tulab, keadaan pertama berdiri sendiri, yang kedua dimudhofkan atau dia didahului al depannya. Al aktar. Tiga keadaan isim tabdil ini. Dia berdiri sendiri, disepikan dari al dan dari mudhof, atau dengan mudhof atau dengan al. Yang barusan bait yang kita baca, ini apabila ada isim tabdil ini tidak dimudhofkan dan juga tidak ditempeli al di depannya, maka harus disebutkan min setelahnya. Baik minnya itu kita sebutkan secara terang-terangan lafdon, atau kita sebutkan secara takdir, secara sembunyi-sembunyi. Zaidun aktaru misalnya malan min amrin, aktaru malan min amrin. Atau Zaidun afdalu min amrin, Zaidun a'lamu min amrin. Boleh seperti itu. Harus disebutkan min. Nah, ada pun yang dua ini nggak ada minnya, nanti aktarul lab, ya udah aktarul lab. Misalnya al-jamiyah, al-islamiyah, aktarul lab, atau aktarul ma'ahid tulaban, yang paling pondok yang paling banyak siswanya. Nggak ada minnya, udah aktarul ma'ahid tulaban, nggak ada min. Begitu juga ini al-aktar. Kalau sudah ada alif lamnya atau mudhof, pasti dia tidak ada minnya. Belakangnya nggak usah pakai min. Tapi kalau dia berdiri sendiri, tidak ada alif lamnya dan juga tidak mudhof, injuridah, ini maka harus menyebutkan min setelahnya. Baik disebut secara terang-terangan ini atau secara takdir.
Wa qala li akhihi ana aktaru minka malau wa azu nafaro. Ana aktaru minka. Surat Al-Kahfi itu. Ana aktaru minka. Saya lebih banyak timbang kamu. Wa azu nafaro. Dan lebih kuat pendukungnya, hafal. Lebih kuat kelompoknya. Ana aktaru minka mala wa azu nafaro. Aktar, aaz, azizun, isim tabdilnya apa tabdilnya? Azu. Ana aktaru minka, menyebutkan min. Pasti dia menyebutkan min, karena memang dia yang disepikan dari al dan juga dari mudhaf aktar. Nah, bagaimana wa'azu? Wa'azu ini juga sebenarnya menyebutkan min, tapi minnya disebutkan secara kira-kira atau takdir. Di takdir ini aktaru minka mala wa'azu minka nafaron. Seolah-olah ada minkanya di sini. Kenapa boleh ditakdirkan? Karena sudah ada di sini, sudah ada sebelumnya. Ya. Al-aktsar. Setelah ada siaqul kalam sebelumnya, nah kemudian diputuskan bahwa Zaidun al-aktsar, seperti itu. Zaid yang paling banyak. Begitu aja udah. Jadi disebutkan al-aktsar. Jadi dia sudah kesimpulan dari semua. Boleh jadi sebelumnya juga udah ada penjelasan-penjelasan, perbandingan-perbandingan Zaid dengan Amar segala macam. Maka diputuskan Zaid al-aktsar. Zaid yang paling banyak. Atau bisa juga artinya yang paling huwa al-aktsar. Diputuskan dia yang paling banyak. Kebanyakan maksudnya. Kebanyakan. Ya. Ya, seperti itu bisa. Seperti itu. Al-asahu awal yang paling sahih. Bisa juga al-aktsar punya arti mayoritas. Mayoritas paling banyak. Paling banyak. Ai aktsaruhum. Nah, iya maksudnya menunjukkan bahwa itu takdir. Enggak mesti disebut dalam i'rab. Oh, enggak usah. Isim tabdil tidak menyebutkan i'rab, dalam i'rab enggak usah menyebutkan isim tabdil, enggak apa-apa. Tinggal disebutkan aja bahwa dia itu isim mufrad, alamatnya dhammah zahirah. Karena i'rab itu bermain di jenis kalimat sih dia, bukan sigotnya. Enggak usah disebutkan isim tabdilnya. Ada syair itu di situ. Danauti wa qad khilna kikal badri ajmala fadalla fuadi fi hawaki mudallala. Mahalu syahidnya ajmala. Danauti, engkau mendekat wa qad khilna kikal badri ajmala. Dan kami menduga engkau kal badri ajmala. Engkau seperti purnama, ajmala keindahannya. Nah, ajmala di sini sebenarnya bukan tamyiz, tapi ajmala di sini af'al tafdil dan dia jadi hal. Asalnya itu waqad khilnaki kal badri. Danautu ajmala minal badri. Asalnya danautu ajmala minal badri. Danauti ajmala minal badri. Engkau mendekat ajmala dalam keadaan lebih dalam keadaan lebih indah dibanding purnama. Nah, minnya mana? Minnya ditakdir. Minnya ditakdir. Asalnya danautu ajmala minal badri. Wa qad khilnaki kal badri. Aku kira engkau seperti purnama, ternyata engkau lebih indah ketimbang purnama atau daripada purnama. Itu kalau ditakdir syair itu danauti wa qad khilnaki danauti ajmala minal badri wa qad khilnaki kal badri. Harusnya ada min. Danauti ajmala minal badri. Ada minnya.
Kenapa? Karena ajmala di situ sepi dari al dan juga sepi dari mudhof. Ya. Iya. Iya buat ngerayu ya. Modus nih kalau ini. Danauki wa qad khilnaki kal badri ajmala fadalla fuadi fi hawaki mudallala. Jadi muradnya di situ wa ma bihi afala tabdil silhu abada. Wa afala tabdil silhu abada. Apabila ada afal tabdil tidak didahului al dan juga tidak mudhof, gitu aja dah. Apabila ada afal tabdil tidak didahului al dan tidak mudhof, maka setelahnya wajib menyebutkan min. Apabila ada afal tabdil tidak didahului al dan tidak mudhof, maka setelahnya wajib menyebutkan min. Baik secara lafdhon atau takdiron, baik secara terang-terangan minnya atau secara kira-kira. Wa in liman kurin yudhaf au jurida alzim tadhkiran au yuhada wallahu alam bisawab.